semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Bu Guru pimpin ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu tentang udara bersih. Adapun submateri yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang kata tanya dan PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, silakan anak-anak simak video yang akan Bu Guru tayangkan ya. Baik anak-anak, kita akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai mencari informasi menggunakan kata tanya. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak apakah itu informasi? Ya, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti bagi penerima. Bagaimana cara menemukan sebuah informasi? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menggunakan pertanyaan dengan kalimat tanya. Nah, sebelum anak-anak membuat kalimat tanya, sudahkah anak-anak mengetahui kata tanya? Ya, di sini Bu Guru mempunyai istilah adiksimba untuk anak-anak lebih gampang mengingat. A ada apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Ya, jadi kata tanya yang akan digunakan untuk membuat kalimat tanya ada 6 yang bisa disingkat adiksimba. Nah, sekarang Bu Guru akan membahas fungsi dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Untuk menanyakan objek atau benda. Yang kedua, ada kata tanya di mana? Fungsinya untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, ada kata tanya kapan? Fungsi kata tanya kapan yaitu untuk menanyakan waktu. Kemudian yang keempat, ada kata tanya siapa. Fungsinya untuk menanyakan orang. Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa untuk menanyakan suatu alasan. Dan yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Bagaimana itu fungsinya untuk menanyakan keadaan maupun cara. Nah, anak-anak, itu tadi ada 6 kata tanya ya yang bisa anak-anak ingat dengan adiksimba. Ya, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, untuk memudahkan mencari informasi, anak-anak dapat membuat dalam bentuk peta pikiran atau biasa disebut mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran adalah diagram untuk menjelaskan dan menuliskan ide yang saling terhubung. Adapun fungsi peta pikiran yang pertama dapat membuat belajar menjadi lebih efisien. Yang kedua, dapat lebih mudah untuk memahami konsep. Yang ketiga, melatih kreativitas. Dan yang keempat,
informasi mudah diingat. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Berikut ini merupakan contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat yaitu berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Berikut ini merupakan akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, anak-anak, ayo kita simak jenis-jenis tanggung jawab berikut. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan untuk dipatuhi secara bersama-sama oleh semua warga masyarakat. Peraturan tersebut seharusnya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Yang kedua, ada menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat terdiri atas kumpulan dari beberapa individu yang mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Akibatnya, perbedaan terjadi di dalam masyarakat. Namun, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sosial anggota masyarakat. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat harus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan dalam usaha saling membantu, saling peduli, bekerja sama, dan mendukung pembangunan wilayah keuangan maupun tenaga. Yang keempat, menghapus diskriminasi di masyarakat. Setiap individu di dalam warga masyarakat memiliki derajat yang sama.
kebersamaan tersebut harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Persamaan derajat harus dihormati oleh semua orang untuk mencegah terjadinya perpecahan antar warga masyarakat. Nah, anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak mencatat ya materi penting yang ada dalam video tadi. Untuk hari ini sekian pembelajarannya. Ibu guru harapkan anak-anak untuk tetap selalu menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan dengan cara tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ibu guru akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan para peserta